Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Di sini kami akan menjelaskan tentang materi jarak, waktu, dan kecepatan. Oke, bisa kita mulai ya, teman-teman. Sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, kita kenalan terlebih dahulu ya. Menuju ke slide perkenalan. Nah, kenalin, di sini kami punya 4 anggota. Anggota yang pertama yaitu Riko Khalid Saifullah, NIM 23070170049. Itu saya sendiri sebagai pemateri sekaligus moderator. Baik, selanjutnya kita beralih ke teman saya yang kedua. Nah, anggota yang kedua yaitu Lia Khotimatul Masrurah dengan NIM 23070180045. Dia di sini sebagai pemateri. Dia merupakan mahasiswa yang Salatiga jurusan Tadris Matematika angkatan tahun 2015. Oke, untuk anggota kita yang ketiga yaitu Muhammad Afif dengan NIM 23070180048. Dia di sini sebagai pemateri. Dia merupakan mahasiswa yang Salatiga jurusan Tadris Matematika angkatan tahun 2018. Oke, langsung ke anggota kita yang keempat ya. Anggota kita yang keempat yaitu Afifah dengan NIM 23070180061. Dia sebagai pemateri. Dia merupakan mahasiswa IAIN Salatiga jurusan Tadris Matematika angkatan tahun 2018. Nah, setelah kita sedikit membahas tentang sekilas tentang profil, selanjutnya kita menuju ke tujuan dari materi ini. Nah, apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi ini? Tujuan kita yaitu untuk pintar, untuk membuka nilai dunia. Nah, itu juga termasuk, tapi yang lebih spesifik di sini tujuan kita adalah setelah mempelajari presentasi ini, diharapkan Anda dapat memahami hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan, serta menggunakan hubungan tersebut untuk memecahkan masalah. Nah, setelah kita mempelajari tentang tujuan, tak perlu berlama-lama. Kita langsung aja ke subbab materi yang akan kita pelajari. Oke, kita sudah di bagian subbab materi yang akan kita pelajari. Di sini ada 3. Yang pertama jarak, yang kedua waktu, dan yang ketiga kecepatan. Untuk yang pertama akan disampaikan teman saya Lia. Silakan Lia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi jarak. Nah, tentunya kita semua sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata jarak ini, mengingat materi jarak ini sudah kita peroleh sejak kita masih duduk di kelas sekolah dasar. Nah, kita ingat kembali ya teman-teman. Jadi, konsep jarak itu apa sih? Konsep jarak ini berkaitan dengan panjang garis terpendek yang menghubungkan 2 titik. Nah, untuk mengingat kembali bagaimana sih cara mencari jarak? Nah, di sini kami sudah menyediakan contoh soal, yaitu jarak kota P menuju kota Q pada pita ialah 3 cm dengan skalanya 1:600.000. Di sini kita disuruh menentukan jarak sebenarnya dari kota P menuju kota Q. Kita ingat kembali bahwa mencari jarak sebenarnya itu adalah dengan mengalihkan jarak pada pita dikalikan dengan skala. Nah, di sini sudah kita dapatkan jarak pada pita dari kota P menuju kota Q adalah 3 cm. Kemudian untuk skalanya itu adalah 600.000. Nah, tinggal kita kalikan saja teman-teman. Jadi 3 dikali 600.000 sama dengan 1.800.000. Nah, ingat ya, di sini masih dalam satuan cm karena kita mencari jarak sebenarnya. Jadi dari satuan cm ini kita rubah menjadi kilometer. Jadi 1.800.000 cm ini sama dengan 18 km. Seperti itu, mudah kan? Baik, terima kasih Lia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Afif. Silahkan Afif.
Ya, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu. Waktu merupakan suatu hal yang paling dekat atau yang paling melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau dapat dipahami, waktu merupakan suatu masa atau rentang yang dapat diukur dengan suatu satuan. Satuan waktu di sini adalah lamanya suatu peristiwa berlangsung. Jadi ada rentangnya. Semisal masa yang lalu hingga masa sekarang. Nah, dalam rentang itulah bisa kita sebut waktu. Atau sebagai contoh di sini lamanya seorang pergi ke pasar dan kembali lagi adalah 2 jam. Nah, waktunya adalah 2 jam. Seperti itu. Selanjutnya ke slide berikut. Nah, slide berikutnya adalah contoh waktu. Di sini kita mempunyai contoh Fahri akan melakukan perjalanan pada jam 7 atau pada pukul 7 menuju Semarang yang akan memakan waktu selama 10 jam 15 menit. Pukul berapa Fahri sampai di Semarang? Jawab, tadi pada pukul 7 ditambahkan selang waktu selama 10 jam 15 menit yang menghasilkan 17.15. Ya, dapat dipahami bahwa Fahri sampai ke Semarang pada pukul 5:15 sore hari. Seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Afif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Afifah. Silahkan Afifah untuk menjelaskan materi tentang kecepatan. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara seluruh jarak yang ditempuh terhadap waktu yang dibutuhkan selama perjalanan. Contoh, misal Pak Maman naik mobil dari Jogja ke Magelang yang berjarak 40 km dalam waktu 1 jam. Berapakah kecepatan rata-rata Pak Maman? Untuk menyelesaikannya, kita ketahui bahwa jarak Jogja-Magelang adalah 40 km. Waktu tempuhnya adalah 1 jam, maka kecepatan berkendara Pak Maman adalah 40 km per jam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Afifah. Selanjutnya kita akan ke bagian materi. Apa sih materi yang akan kita pelajari? Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di sini adalah hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Untuk mencari hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan, maka terlebih dahulu akan diberikan beberapa masalah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan cara masing-masing. Untuk contoh yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Lia. Silahkan Lia. Contoh 1. Tito pergi ke pantai dengan mengendarai sepeda motor yang kecepatan rata-ratanya adalah 30 km per jam. Apabila ia membutuhkan waktu selama 120 menit, berapakah jarak yang ditempuh Tito dari rumah menuju pantai? Nah, cara menyelesaikan permasalahan ini, alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sudah kita ketahui bahwa kecepatan Tito adalah 30 km per jam. Ini artinya tiap jam Tito menempuh 30 km. Nah, kemudian waktu yang ditempuh Tito itu adalah 120 menit. Kita samakan satuan waktunya menjadi jam. Kita rubah 120 menit itu sama dengan 2 jam. Jadi, tinggal kita mengalihkan saja. Jadi, jarak tempuh selama 2 jam Tito itu sama dengan waktu tempuh Tito dikalikan dengan kecepatan Tito. 2 dikali 30 sama dengan 60 km. Contoh 2. Kecepatan Tito mengendarai sepeda motor 40 km per jam. Dalam waktu 3 jam, berapakah jarak yang telah ditempuh Tito? Nah, berdasarkan contoh 1 yang sudah kita bahas tadi, kita bisa mencari jarak yang telah ditempuh Tito
yaitu dengan mengalihkan antara kecepatan dikalikan dengan waktu yang ditempuh Dito. Jadi jarak yang telah ditempuh Dito adalah 3 dikali 40 sama dengan 120 km. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya, Lia. Selanjutnya, dari kedua contoh di atas dapat dicari hubungan antara jarak dengan kecepatan dan waktu. Ternyata jarak adalah waktu kali kecepatan, atau jarak adalah kecepatan kali waktu. Apabila J menyatakan jarak, K menyatakan kecepatan, dan W menyatakan waktu, maka J sama dengan K kali W. Jadi, Anda tahu kecepatan dalam mengendarai kendaraan dan waktu yang ditempuh dalam melakukan perjalanan, maka Anda dapat menggunakan hubungan tersebut untuk memprediksi berapa jauh Anda melakukan perjalanan. Lalu, bagaimanakah jika yang Anda tahu adalah jarak dari dua tempat dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Bagaimana cara Anda menghitung kecepatan Anda berkendara agar lebih mudah dipahami? Perhatikan contoh berikut. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afif. Silahkan Afif untuk menjelaskan tentang contoh selanjutnya. Waktu saya berikan kepada Afif. Silahkan untuk menjelaskan contoh selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh dari hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Di sini kita memiliki contoh soal sebagai berikut. Danar berkendara dari Yogyakarta ke Salatiga yang berjarak 60 km dan memiliki waktu tempuh 2 jam. Berapakah kecepatan rata-rata kendaraan Danar? Alternatif penyelesaiannya. Di sini kita dalam contoh soal memiliki dua variabel yang diketahui, yaitu jarak sepanjang 60 km dan waktu selama 2 jam. Dengan menerapkan penjelasan yang di atas, untuk mencari kecepatan kita menggunakan rumus, yaitu jarak dibagi waktu tempuh. Dengan rumus tersebut kita mendapatkan yaitu 60 km dibagi 2 jam, yaitu hasilnya 30 km per jam. Kemudian slide selanjutnya, dari dua contoh di atas maka kita dapat mencari kecepatan rata-rata apabila diketahui jarak dan waktu tempuhnya, yaitu kecepatan adalah jarak perjalanan dibagi dengan waktu tempuh, atau dengan simbol K sama dengan C per W. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya, Afif. Untuk pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana cara mencari waktu tempuhnya apabila diketahui jarak tempuh dan kecepatannya? Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah. Silahkan Afifah untuk menjelaskan. Untuk contoh selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan Ayah untuk menempuh jarak 90 km dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam? Untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa kecepatan Ayah adalah 30 km per jam, di mana 1 jamnya Ayah menempuh jarak 30 km, 2 jamnya Ayah menempuh jarak 60 km, dan 3 jam Ayah menempuh jarak 90 km. Jadi Ayah dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 90 dibagi 30, yaitu 3 jam. Nah, dari contoh di atas kita dapat menentukan waktu tempuh apabila diketahui jarak dan kecepatan rata-ratanya, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman saya, Afifah. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Dengan mengerjakan masalah-masalah tersebut di atas, jika jarak tempuhnya adalah J, kecepatan rata-ratanya adalah K, dan waktu tempuhnya adalah W, maka akan diperoleh hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan rata-ratanya, yaitu, ini di sini ada 3 rumus cepatnya, yaitu J sama dengan K kali W, atau K sama dengan J per
selanjutnya, yaitu cara untuk mempermudah mengingat rumus jarak waktu dan kecepatan. Nah, yang pertama kita buat tingkaran, lalu kita bagi menjadi 3 bagian dengan jarak di atas, sedangkan kecepatan dan waktu di bawahnya. Dengan menutupi salah satu yang akan kita cari, kita menemukan rumus yang akan kita ambilnya. Seperti itu teman-teman, gunakan untuk selanjutnya kita akan mempelajari apabila jarak J dinyatakan dalam kilometer dan waktu W dinyatakan dalam jam, maka kecepatan K dinyatakan dalam satuan kilometer per jam. Berikut menunjukkan daftar satuan yang umumnya digunakan untuk kecepatan dan singkatannya. Untuk yang pertama, apabila jaraknya kilometer dan waktunya jam, maka singkatannya kilometer per jam. Yang nomor 2, meter, untuk waktunya jam, maka meter per jam. Dan seterusnya. Berikutnya adalah ucapan harapan dari kami. Setelah selesai dengan pembahasan kita mengenai jarak, waktu, dan kecepatan, kami berharap kalian dapat memahami materi dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan variasi soal seperti apapun. Kedepannya, kami berharap ilmu yang kita telah pelajari dapat dibagikan untuk sesama, sehingga akan selalu bermanfaat. Berikut kami berikan beberapa soal untuk dibuat latihan teman-teman. Silahkan dikerjakan. Nah, selanjutnya kita menuju ke slide soal. Di situ ada beberapa soal, silahkan dikerjakan sebagai bekal untuk kita di masa depan. Untuk soal yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Lia. Silahkan Lia. Soal 1. Ana mengendarai kendaraan dari Bandung ke Kebumen sejauh 320 km dalam waktu 8 jam. Nah, berapakah kecepatan rata-rata Ana? Selamat mengerjakan teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Sisi mengendarai kendaraan dengan kecepatan 45 km per jam. Jika ia telah menempuh jarak sepanjang 135 km, berapa lama Sisi menempuh perjalanan tersebut? Untuk soal yang ketiga, Bobby mengendarai mobil dalam waktu 3 jam 20 menit untuk menempuh jarak 200 km. Berapa kecepatan mobil Bobby tiap jam? Selamat mengerjakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan soal dan materi dengan baik. Selanjutnya, kita menuju ke slide terakhir, yaitu ucapan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Kami dari presentator mohon pamit undur diri. Bila dari kami banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.